wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, banyak testimoni dan beragam kedahsyatan doa yang terangkum di dalam kitab Munajat. Wirid dan doa dalam Al-Quran, doa terbaik sedunia, yang disusun oleh Abi Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Tetapi bagi sebagian orang yang belum mengamalkan, mungkin seringkali bertanya, doa apa saja yang terangkum di sini? Nah, kali ini kita akan mengupas, menguliti secara detail kenapa ayat-ayat Al-Quran, cuplikan Al-Quran itu surat A, B, C saja yang masuk di sini. Nah, mungkin Abi bisa menjelaskan. Menurut asalnya, Al-Quran itu sebaiknya dibaca keseluruhan, Ya. dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Betul. Tetapi tidak semua orang punya waktu dan kesempatan. Iya. Bahkan ada kalanya para ahli Al-Quran yang setiap hari membaca Al-Quran pun memiliki keterbatasan waktu karena ada kegiatan satu dengan lainnya. Iya. Itu yang pertama. Oleh karena itu maka ketika dia ingin membaca Al-Quran secara lengkap, maka mereka akan memilih-milih delegasi surat-surat itu yang diberangkatkan dalam tanda petik. Oke, ya. Nah, itu. Yang kedua, ayat-ayat yang dirangkumkan di dalam kitab Munajat ini berupa aurad atau wirid-wirid ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dianjurkan atau pernah dibaca oleh Rasulullah dalam kumpulan ayat, atau ada peristiwa-peristiwa yang disetujui oleh Rasulullah. Ya. Nah, ayat-ayat itu adalah menjadi hizib, menjadi pasukan. Iya. Jadi dari surat ini diambil, dari kompi ini diambil satu, dari sini ambil satu, dari ini satu. Bahkan ada di antara kompi-kompi itu yang tidak diambil sebagai bagian dari pasukannya. Tapi bukan berarti mereka tidak menjadi pasukan Allah. Jadi aurat Al-Quran ini, aurat Quraniyah ini adalah hizib yang terambil dari ayat-ayat Al-Quran yang fadilahnya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena tidak ada manusia yang lebih berhak menjelaskan tentang keutamaan ayat Al-Quran kecuali beliau sendiri. Karena beliau agentnya. Betul. Nah, seperti itu. Makanya di situ ada diawali dengan Al-Fatihah. Beliau sendiri mengatakan Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'in, Syifa'un min kulli saqamin dan sebagainya. Itu penjelasannya sudah rinci, cukup banyak, dan sebetulnya saya sudah jelaskan di dalam kitab kecil ini, buku kecil ini, mengapa kitab Munajat itu. Nah, pertama kita jelaskan bahwa suratul Baqarah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Di dalamnya ada sayyidatu ayat Al-Quran. Ada tuannya ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Nah, itu ya. Jadi komandannya ayat Al-Quran ada di situ. Tinggal di rumah Al-Baqarah itu. Namanya Al-Baqarah itu. Nah, yang kedua, bahwa secara khusus awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dibaca itu karena apa? Ada penjelasan Rasulullah SAW tentang keistimewaan itu ya. Keistimewaan dari awal Al-Baqarah dan akhirnya. Man qara'a ayatin min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang baca akhir surah Al-Baqarah, dua akhir Al-Baqarah itu dia baca, maka kedua ayat itu akan mencukupi dia. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, dua ayatnya menghadapi. Kalau ada makhluk yang mau ganggu, maka dua ayat ini yang akan membentengi. Kitab Munajat ini, ayat-ayat yang ada di kitab Munajat pada bagian auratnya itu adalah kitab ayat-ayat ruqyah. Artinya ketika kita akan meruqyah seseorang, apa saja masalahnya, apa rumah atau apa saja, cukup dengan kitab Munajat ini. Karena ketika Rasul ditanya tentang orang yang sakit, ada orang yang terganggu oleh jin, di antara yang dibaca ada Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah, Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi kedahsyatan di sini bukan tanpa dasar ya, Bi ya, mencantumkan di sini selain dasar-dasar hukum nakli tadi, memang sudah disusun sedemikian rupa oleh Abi ya,
Iya. berdasarkan kaifiat. Saya berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini hanya yang sahih saja. Karena kalau tidak pakai sahih, tidak menggunakan argumen yang sahih, itu sangat banyak sekali itu argumennya. Kita cukup menggunakan argumen yang sahih-sahih saja, sehingga kita mengamalkannya penuh dengan keyakinan itu. Saya bersyukur bahwa sejak kecil saya kenal dengan para ulama, sehingga hampir setiap waktu bertemu dengan ulama saya dapat ijazah doa, ijazah hizib, ijazah wirid segala macam. Jadi saya banyak sekali hizib dan wirid yang saya baca. Kemudian doa-doa, zikir-zikir juga saya baca. Hampir setiap guru yang ketemu mengijazahkan ke saya, termasuk mengijazahkan misalnya bacaan di dalam qasidah burda, bacaan di dalam al-abar zanji, bacaan di mana-mana. Nah, kemudian ketika saya menghafal Al-Quran di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dan alhamdulillah kita bisa selesaikan, lalu saya mulai berpikir, saya sanding ada berapa puluh kitab doa. Itu tebal-tebal sekali doa ini. Ya, ada yang berbentuk seperti puisi, sajak dibuat begitu sulitnya. Tapi saya jarang menemukan ada orang atau kiai atau ulama yang mimpin doa dengan doa yang sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Saya mulai berpikir, loh, kita katanya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika berasyhadu alla ilaha illallah berarti kita ikrar bahwa kita hanya akan berpegang kepada apa yang diturunkan Allah. Ketika kita baca Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berikrar bahwa kita hanya akan mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Karena Rasul itu Quran yang mengejawantah dalam kehidupan gitu loh. Dan perilaku Rasulullah itu sepenuhnya adalah praktek dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mengambil yang ada di dalam Al-Quran? Dan kenapa kita tidak mencontoh pada Rasulullah? Saya tidak mengatakan bahwa doa-doa itu tidak baik. Tidak mengatakan doa-doa itu salah. Tetapi kenapa harus mendahului Al-Quran? Kenapa melangkahi Allah dan Rasulnya? Padahal Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wattaqullaha inna sama'a alim. Itu di awal surah Al-Hujurat. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan jaga hubungan baik kamu dengan Allah. Jangan bikin kecewa Allah, jangan mengundang kemarahan Allah. Itu bahasa ittaqullah. Karena Allah mendengarkan dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi selama ini kalau bisa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan itu karena didengar dan dilihat Allah. Jangan pernah menyimpang, atau paling tidak jangan pernah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya sudah ajarkan pada kita semua. Nah, saya lihat di Quran itu doa cukup banyak. Cukup banyak. Dan itu doa sudah terbukti. Keampuhannya. Terbukti keampuhannya. Nah, doa siapa sih yang tidak dicantumkan di Quran? Mulai dari Nabi Nuh yang berhadapan dengan tsunami lalu dia dan jamaahnya selamat, Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun kemudian dia menang, ya kan, dan seterusnya. Nah, tapi ada mungkin ini teguran juga dari Allah. Satu malam saya itu bermimpi akan dibunuh oleh jin yang sangat gagah itu. Jin yang sangat gagah. Kemudian saya membaca salah satu doa di dalam Al-Quran, yaitu Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kalah dia. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya bukan pemain tenaga dalam, bukan ahli silat, tapi di dalam mimpi itu saya kalahkan jin begitu saja. Besoknya saya ketemukan ayat itu di dalam surah Sad, dan saya baca di dalam penjelasan hadis bahwa ayat ini adalah jimatnya Nabi Sulaiman bisa menaklukkan bangsa jin. Jadi kalau selama ini jin itu digunakan oleh orang-orang tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, begitu datang Sulaiman, mereka takluk semua, bergabung jadi kabinetnya karena dia punya ini. Dan ini kemudian juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Itu ada iblis jin mengganggu, jin ifrit mengganggu itu. Itu Rasul bacakan doa ini, ditangkap itu jinnya. Cuma karena Rasul tidak mau mempermalukan, cerita saja sama sahabatnya, semalam aku menangkap jin ifrit yang mengganggu aku. Tadinya mau tak ikat di tiang-tiang masjid ini, cuma takut malu lah. Nabi itu nggak mau mempermalukan gitu loh. Sebetulnya udah ditangkap. Nah, saya lihat apa kurangnya Al-Quran. Jadi kalau sekarang orang misalnya takut dengan jin, ini sudah ada contoh, itu aja dipakai. Kenapa? Lu Nabi makai, masa kita nggak mau makai? Betul. Kita mau nyari jimatnya siapa? Gitu. Nah seperti itu. Juga Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu dibakar api yang sangat besar. Masnya akan terbakar. Tidak ada yang bisa bantu. Saat itu dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kok jadi dingin?
Iya, iya. Berarti ketika orang beriman dihadapkan dengan kepungan musuh yang berat, yang sulit dihadapi, tahu dibaca. Iya, iya. Dan memang Rasul sendiri pernah mempraktekkan ketika musuh-musuhnya pasukan multinasional itu akan menyerang umat Islam. Kan ada di Quran itu, alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad ja'alakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika perang Badar Sughra itu kan, itu musuh-musuh Nabi itu datang ke Rasul, nakut-nakutin, Muhammad, kamu mesti takut, ini musuhnya gede banget, habis kamu itu. Iya, iya. Para sahabat Nabi, ngapainlah kamu, jangan berpikir dua kali lah, musuhmu itu besar sekali kok, masa mau melawan juga. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka semua baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, menang mereka. Jadi musuhnya takut sendiri. Iya, iya, iya. Begitu hebatnya hasbunallah. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengamalkan itu, lalu diceritakan Allah dalam Al-Quran, Rasul pakai dan terbukti masih menang juga. Rasul ajarkan ke kita, artinya kamu baca kalau ingin menang. Kenapa kita menggunakan yang lain-lain? Iya, iya. Nah, itu. Kemudian Abi menyusun aurat dan doa-doa di dalam buku kecil ini. Itu sejak kapan, Bi? Dan seperti apa perjalanannya? Ya, itu saya susun tahun 1995. Sudah kira-kira ya 30 tahun ya. 95. 95 ya? Ya, ya. 25 ya? 25 tahun ya? Ya, 25 tahun. 95. Waktu itu kami cetak yang ada penjelasannya di penerbit Cipta Genuska waktu itu. Tersebarkan. Setelah sekian tahun juga itu hilang, saya menemukan kembali ada di Gunung Agung, saya ambil. Nah, yang aurat ini, yang utuh ini, yang tidak ada penjelasannya ini, sekitar itu juga 1-2 tahun bedanya mungkin. Dan kami biasa dulu membacanya di Villa Prima Jasa di Gunung Gelis. Jadi kami dengan pimpinan Prima Jasa, dengan para karyawan, ditambah dengan jamaah-jamaah sebagian yang sudah lama bergabung, malam hari kami berangkat ke sana pakai bis, lalu menginap, nanti jam 2, jam 1 kita mandi. Setelah mandi kita sholat tahajud, baru kita baca kitab munajat. Sudah cukup lama juga. Hanya memang baru belakangan kemudian kita aktifkan kembali. Dulu sebetulnya kita punya namanya GTN, namanya Gerakan Tahajud Nasional. Caranya karena dulu belum ada handphone, kami misalnya saya nelpon 3 orang. Dulu komitmen kita, saya kontak ke Haji Mahali, ke Dr. Nian Kurniasih, itu istrinya Pak Haji Budi, dan Pak Haji Sutopo, itu keluarga Rumah Sakit Pasar Rebo. Nanti beliau mengontak 3-3 juga. Jadi jauh sebelum teman-teman kita ada yang membuat kelompok tahajud, kita tahun 95-97 sudah ada GTN, namanya Gerakan Tahajud Nasional. Tapi karena satu dan lain hal, nampaknya akhirnya berjalan sendiri-sendiri lah seperti itu. Nah, setelah tahajud kita baca ini. Oke. Kira-kira apa, Bi, pesan terhadap yang sudah mengamalkan dan yang belum mengamalkan doa-doa terbaik ini? Gini ya, sekarang lagi zamannya sepeda ontel. Sepeda ontel, orang tidak berpikir tentang kinclongnya cat. Nah, sepeda yang mahal itu bukan yang catnya meling, bukan bannya baru, justru yang mahal itu yang original. Bahkan ketika ada yang sudah catnya pada lepas, mau dicat itu orang negor. Kenapa dicat? Ini lebih gagah, ini lebih sangar. Kenapa? Originalitas. Dan begitu dijual di pasar, yang catnya kinclong serba baru, itu harganya jauh dengan yang original, walaupun kelihatan buluk. Saya mengatakan begini, orang mungkin bisa bikin doa dengan pantunnya yang indah-indah, ujung-ujungnya sama, terasa enak didengar. Sementara kalau kita baca ayat Al-Quran, biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah, kinclongnya doa bikinan manusia, sehebat apapun, tidak bisa dinilai dengan doa-doa Quran. Bukan tidak boleh. Kenapa? Ini original. Kalau ini ya sudah, ya cat baru lah istilahnya, cat modifikasi. Modifikasi. Kita tidak dulu menggunakan yang modifikasi kalau masih ada yang original. Nggak seri 11. Itu adalah sepeda
final terakhir di Indonesia, karena setelah itu tidak turun lagi ke sini. Iya, iya. Harganya mahal, ada 100 juta. Iya. Setelah Al-Quran turun, tidak ada kitab turun lagi. Itu adalah paling akhir. Iya. Maka dia paling mahal nilainya. Jangan mundur lagi ke doa yang belakang. Dan tidak perlu bikin produk baru, sebab ini produk sudah final gitu loh. Iya, iya, iya. Itu aja. Itu bagi saudara kita yang belum mengamalkan, yakinilah, karena tidak ada doa yang lebih baik kecuali doa yang diturunkan Allah untuk kita. Doa para nabi itu jutaan jumlahnya, tetapi yang diabadikan, direkomendasikan kita, direkomendasi ke kita. Rekomendasi Allah ke kita, doa-doa itu ada di Al-Quran. Nabi Adam doanya jutaan, masa Nabi doanya cuma 2 biji? Iya. Tetapi di antara jutaan doa itu yang oleh Allah diketahui ini akan nanti dibutuhkan oleh umat manusia sampai hari kiamat yang ini deh. Doa Adam ambil aja ini aja. Dan terangkum di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam munajat. Ada di Quran. Iya. Doa Nabi Nuh juga sama. Dia jutaan kali berdoa. Namanya Nabi kan tiap hari berdoa terus. Tiap detik dia berdoa. Tetapi Allah tahu kebutuhan umatnya. Kalau semua doa tadi dicantumkan, doa Nabi Nuh saja tidak akan selesai dibaca 1 hari. Iya, Allah ambil nih komandannya doa. Kan? The bestnya doa Nabi Nuh. Ambil 1, karena ini pasti akan dibutuhkan. Taruh di Quran. Doa Nabi Musa, doa Nabi Nuh, semua itu jutaan jumlahnya. Allah tahu kita nggak akan mampu mengerjakan itu. Maka diambil, waktu kita sempit. Mana yang dibutuhkan dan pasti dibutuhkan, dicantumkan di dalam Al-Quran. Sehingga kebutuhan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, doanya ada di situ sudah. Iya, iya. Kita tinggal download saja di situ. Sudah di-upload sama Allah. Kita download. Tidak ada yang kurang. Sering saya tanya, silakan mau punya urusan apa? Saya akan jawab 1 menit dengan doa Quran. Pasti ada. Betul, betul. Ironis doa ini kok ditinggalkan. Sekali lagi kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh berdoa dengan yang lain. Boleh, boleh. Tapi sedapat mungkin kita kan pengennya yang original, bukan yang generik. Kalau bisa kan begitu. Kalau bisa. Jangan apalagi yang oplosan.